Dalam mitologi dan ramalan Jawa, Satrio Piningit digambarkan sebagai sosok pemimpin tersembunyi yang kelak akan muncul untuk membawa perubahan besar. Namun di balik segala penggambaran heroik dan aura sakral yang menyelimutinya, ia tetaplah manusia. Dan sebagai manusia, ia tidak luput dari kelemahan. Salah satu kelemahan terbesar yang melekat padanya adalah kesendirian yang begitu menekan. Kesendirian ini bukanlah kesendirian biasa. Ia bukan sekadar hidup jauh dari keramaian atau memilih jalur asketis seperti seorang pertapa. Lebih dalam dari itu, kesendirian Satrio Piningit adalah keterasingan eksistensial, sebuah jarak yang ia rasakan terhadap dunia yang ia akan pimpin kelak. Dalam mitos, ia digambarkan sebagai sosok yang tersembunyi, tidak diketahui identitasnya, tidak mendapat tempat sepenuhnya di tengah masyarakat. Justru karena status ini, ia tumbuh dengan beban psikologis yang khas. Seorang manusia pada dasarnya butuh pengakuan, tempat untuk merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Kelemahan Satrio Piningit muncul ketika kebutuhan dasar ini harus ditekan demi perannya yang lebih besar. Bayangkan seseorang yang tahu bahwa dirinya dipersiapkan untuk misi besar, namun tak seorang pun di sekitarnya mengerti atau mengakuinya. Hal ini dapat menimbulkan rasa kesepian yang mendalam, bahkan bisa berbuah kegelisahan batin yang terus-menerus. Kesendirian juga melahirkan keraguan. Tanpa teman sejati yang bisa dipercaya, tanpa lingkaran dekat yang memahami seluruh beban hidupnya, Satrio Piningit kerap dilanda pertanyaan, apakah ia benar-benar mampu? Apakah panggilan yang ia dengar bukan sekadar bisikan ilusif dari pikirannya sendiri? Dalam kondisi demikian, bahkan seorang yang diproyeksikan menjadi pemimpin besar pun tak terhindar dari rasa gamang. Inilah sisi paling manusiawi yang jarang disorot, seorang calon penyelamat bangsa pun bisa merasa tidak pasti, bahkan takut, karena ia berjalan dalam gelap sendirian. Kesendirian ini juga membuatnya rawan salah langkah. Tidak adanya ruang untuk berbagi gagasan atau menimbang pilihan bersama orang yang benar-benar setara menyebabkan ia harus mengandalkan intuisi dan firasat semata. Tentu, dalam mitos, intuisi itu dianggap sebagai wahyu atau petunjuk ilahi. Namun dalam kerangka kemanusiaan, intuisi yang berdiri sendiri tanpa koreksi bisa menjerumuskan. Inilah kelemahan yang nyata, Satrio Piningit adalah manusia, dan manusia yang dibiarkan sendirian terlalu lama berisiko memelihara bias serta beban batin yang membutakan. Selain itu, kesendirian membuatnya terpisah dari denyut kehidupan nyata rakyatnya. Ia memang disebut sebagai sosok yang lahir dari rakyat kecil, namun ketika perannya menuntut ketersembunyian, ia tak bisa merasakan penuh dinamika sosial sehari-hari yang dialami orang banyak. Ini berpotensi menciptakan jarak emosional. Ia berjuang untuk rakyat, tapi dalam keseharian justru terasing dari mereka. Kontradiksi inilah yang bisa melemahkan empati, atau setidaknya menunda kematangan emosional dalam memimpin. Dengan demikian, kesendirian Satrio Piningit bukanlah kekuatan murni, melainkan pedang bermata dua. Ia memang bisa menempanya menjadi sosok tabah, penuh pengendalian diri, dan tahan banting. Namun di saat yang sama, kesendirian itu menjadi kelemahan manusiawi yang menimbulkan keraguan, kegelisahan, dan keterasingan batin. Sehebat apapun aura mitologisnya, ia tetap berurusan dengan luka sunyi yang tak mudah disembuhkan. Keraguan adalah sifat mendasar yang melekat pada manusia. Ia lahir dari kesadaran akan keterbatasan diri. Dalam konteks Satrio Piningit, keraguan menjadi lebih kuat karena ia memikul misi yang terlampau besar. Bagaimana mungkin seorang manusia, dengan segala kekurangan yang dimilikinya, merasa sepenuhnya yakin bahwa ia mampu menanggung takdir sebesar itu? Justru disinilah keraguan menemukan jalannya. Keraguan Satrio Piningit bersumber dari dua arah. Pertama, keraguan pada dirinya sendiri.
Tidak peduli seberapa besar wahyu atau tanda yang diyakini telah ia terima, sebagai manusia ia tetap bertanya-tanya, apakah aku benar-benar orang yang dipilih? Ataukah aku hanya sedang berhalusinasi, terjebak dalam ilusi tentang diriku sendiri? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini bisa menjadi beban yang melemahkan semangatnya. Kedua, keraguan juga datang dari lingkungan. Ia mungkin melihat banyak orang yang jauh lebih berkuasa, lebih pandai, atau lebih berpengaruh dalam masyarakat. Orang-orang itu tampak lebih cocok menjadi pemimpin. Sementara ia, seorang yang tersembunyi dan bahkan mungkin hidup sederhana, merasa dirinya tidak sebanding. Dari sini lahirlah dilema batin, apakah ia harus percaya pada naskah takdir, atau justru menganggap dirinya hanya bagian kecil dari sejarah tanpa peran besar? Keraguan yang berlarut-larut dapat berbuah pada kelemahan nyata. Ia bisa membuat langkah menjadi ragu-ragu, keputusan tertunda, atau peluang hilang begitu saja. Keraguan juga bisa merusak wibawa, sebab seorang pemimpin yang tidak mantap dalam sikapnya mudah dibaca sebagai sosok yang lemah. Dalam bayangan masyarakat, Satrio Piningit mungkin tampak tegas, penuh visi, dan yakin pada jalan hidupnya. Namun pada sisi manusiawinya, ia mungkin pernah terjebak dalam malam-malam panjang di mana ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua ini benar adanya? Namun ada hal yang menarik, keraguan juga bisa menjadi paradoks yang menyelamatkan. Dengan meragukan dirinya, ia terhindar dari kesombongan. Dengan mempertanyakan panggilannya, ia justru memaksa dirinya untuk mencari kepastian lebih dalam. Jadi, meskipun keraguan adalah kelemahan, ia juga adalah pengingat bahwa manusia sekuat apapun tetap rapuh, dan kerendahan hati lahir dari pengakuan terhadap keraguan itu. Kelemahan ini semakin jelas bila dibandingkan dengan gambaran mitos yang sering menempatkan Satrio Piningit sebagai sosok serba tahu. Kenyataannya, tidak ada manusia yang bebas dari salah langkah. Keraguan yang dialaminya menunjukkan bahwa ia pun rentan salah menafsirkan keadaan. Bahkan ia bisa saja menolak peluang besar karena terlalu lama bimbang, atau salah membaca tanda-tanda karena tak percaya pada intuisi sendiri. Pada akhirnya, keraguan ini adalah bagian dari perjalanan manusiawi yang tak terhindarkan. Ia bisa melemahkan, tapi juga bisa mendewasakan. Keraguan Satrio Piningit membuatnya tidak tampil sebagai dewa yang sempurna, melainkan manusia yang menempuh jalan panjang untuk mengalahkan dirinya sendiri sebelum memimpin orang lain. Dan mungkin, justru di sanalah letak keagungannya. Ia tidak kebal dari keraguan, tetapi ia belajar untuk menaklukkannya. Di balik citra agung yang dilekatkan pada sosok Satrio Piningit, ada sisi manusiawi yang tak bisa dihapus, amarah. Ia adalah emosi dasar manusia, lahir dari rasa ketidakadilan, kekecewaan, atau tekanan batin yang menumpuk. Sosok yang kelak digambarkan sebagai penyelamat bangsa pun tak mungkin steril dari dorongan emosional ini. Justru, semakin besar beban yang ia tanggung, semakin besar pula risiko amarah menguasainya. Amarah Satrio Piningit bukan sekadar letupan kecil yang mudah reda. Ia tumbuh dari pergumulan panjang dengan penderitaan, kesepian, dan keraguan yang membayangi hidupnya. Selama tersembunyi, ia menyaksikan ketidakadilan merajalela, rakyat yang ditindas, dan kekuasaan yang disalahgunakan. Semua itu menyalakan bara dalam dirinya. Bara ini bisa memberi energi untuk bergerak, tetapi juga bisa menjadi kelemahan besar bila tak terkendali. Sebagai manusia, amarah sering membuatnya melihat sesuatu secara hitam putih. Musuh dianggap sepenuhnya jahat, sementara kawan dipandang sepenuhnya benar. Padahal, kenyataan jauh lebih rumit dari itu. Pemimpin yang terlalu dikuasai amarah cenderung terburu-buru dalam mengambil keputusan, mengabaikan diplomasi, atau bahkan menciptakan korban baru atas nama perjuangan. Di sisi lain,
Amarah juga bisa membuatnya sulit dipercaya orang-orang di sekitarnya. Bayangkan seorang pemimpin yang sewaktu-waktu bisa meledak karena perasaan tersinggung atau kekecewaan. Bagi seorang satrio piningit, yang identitasnya lama disembunyikan dan pengaruhnya dibangun perlahan, kehilangan kepercayaan akibat sikap emosional adalah risiko besar. Amarah yang tak terkendali bisa merusak hubungan dengan sekutu, bahkan sebelum perjuangan besar dimulai. Namun, amarah ini bukan sekadar kelemahan. Ia juga adalah cermin dari kepedulian mendalam. Amarah muncul karena ia peduli pada nasib rakyat, karena ia tidak tahan melihat ketidakadilan terus terjadi. Disinilah paradoks itu muncul. Tanpa amarah, mungkin ia tidak punya dorongan kuat untuk melawan, tetapi dengan amarah yang berlebihan, ia bisa kehilangan arah perjuangan. Mengendalikan amarah adalah proses panjang. Sebagai manusia, Satrio Piningit mungkin belajar dari kesalahan, dari kata-kata kasar yang pernah ia ucapkan, dari keputusan emosional yang menimbulkan kerugian, atau dari hubungan yang retak karena panasnya suasana hati. Semua pengalaman ini membentuknya menjadi pribadi yang lebih tenang, meski jejak kelemahan itu tidak pernah benar-benar hilang. Masyarakat sering membayangkan Satrio Piningit sebagai sosok sempurna, bijaksana, sabar, dan tak pernah salah langkah. Namun, justru kelemahan amarah inilah yang membuatnya lebih nyata sebagai manusia. Ia bukan patung dingin yang tak berperasaan, melainkan pribadi yang juga diguncang oleh emosi. Yang membedakan hanyalah bagaimana ia berusaha menaklukkan amarah itu, sehingga energi destruktif bisa dialihkan menjadi kekuatan untuk perubahan. Dengan demikian, amarah Satrio Piningit adalah kelemahan yang berpotensi menjatuhkannya, namun sekaligus bahan bakar yang dapat menggerakkan sejarah. Ia bisa menjadi titik hancur atau titik balik. Dan pada akhirnya, perjalanan hidupnya adalah tentang bagaimana ia mengubah kelemahan itu menjadi sumber kekuatan yang terarah. Setiap manusia, betapapun kuat atau mulianya, memiliki sesuatu yang paling ditakutkan. Bagi Satrio Piningit, rasa takut itu bukan hanya soal kehilangan nyawa, melainkan kehilangan hal-hal yang paling berarti dalam hidupnya. Meski digambarkan sebagai sosok yang dipersiapkan untuk memimpin, ia tetap seorang manusia yang memiliki ikatan, kenangan, dan perasaan yang rapuh. Rasa takut kehilangan ini bisa muncul dalam banyak bentuk. Pertama, kehilangan orang-orang terdekat. Meski ia hidup dalam kesendirian, bukan berarti ia tak pernah mengenal kasih sayang atau hubungan. Ia mungkin memiliki keluarga, guru, atau sahabat yang menjadi sumber kekuatan batin. Bayangan akan kehilangan mereka dapat menjadi beban yang membuatnya ragu dalam melangkah. Bagaimana mungkin ia memimpin sebuah bangsa, jika untuk menjaga orang-orang terdekat saja ia tak kuasa? Kedua, rasa takut kehilangan kepercayaan diri. Setelah melewati kesepian, keraguan, dan amarah, satu hal yang ia butuhkan adalah keyakinan bahwa jalan yang ditempuhnya benar. Namun keyakinan ini sangat mudah goyah. Satu kegagalan, satu pengkhianatan, atau satu kesalahan besar bisa membuatnya merasa bahwa seluruh perjuangan tidak ada artinya. Kehilangan keyakinan ini bisa lebih menakutkan daripada kehilangan apapun di dunia luar, sebab ia meruntuhkan fondasi dari dalam dirinya. Ketiga, rasa takut kehilangan waktu. Satrio Piningit sering digambarkan sebagai sosok yang menunggu saatnya muncul. Namun menunggu adalah pisau bermata dua. Di satu sisi, ia mengajarkan kesabaran dan pengendalian diri. Di sisi lain, ia juga melahirkan kecemasan. Bagaimana jika saat itu tidak pernah datang? Bagaimana jika ia mati sebelum sempat menjalankan takdirnya? Bayangan akan kehilangan kesempatan itu menghantui, membuat setiap langkah penuh keraguan-raguan. Keempat, rasa takut kehilangan identitas. Selama tersembunyi,
ia menjalani hidup sebagai orang biasa. Namun begitu tampil, dunia akan menatapnya dengan ekspektasi luar biasa. Dalam transisi ini, ada risiko ia kehilangan dirinya sendiri. Ia mungkin terjebak dalam peran besar yang ditentukan orang lain, hingga lupa pada siapa dirinya sebenarnya. Bagi seorang manusia, kehilangan jati diri bisa lebih menyakitkan daripada kehilangan hal-hal material. Kelemahan ini menegaskan bahwa bahkan seorang yang dianggap utusan takdir pun tidak kebal dari rasa takut. Justru karena ia peduli, ia menjadi takut. Takut kehilangan orang yang dicintai, takut kehilangan kepercayaan, takut kehilangan waktu, dan takut kehilangan dirinya sendiri. Semua rasa takut itu menunjukkan bahwa ia tetap manusia, dengan hati yang rapuh. Namun, rasa takut ini juga memiliki sisi lain. Ia bisa menjadi pendorong untuk lebih hati-hati, lebih menghargai apa yang ada, dan lebih tekun menjaga agar sesuatu yang berharga tidak mudah hilang. Rasa takut yang diolah dengan bijak akan melahirkan sikap penuh perhitungan, jauh dari kesembronoan. Akhirnya, rasa takut kehilangan adalah kelemahan yang tak bisa dipisahkan dari Satrio Piningit. Ia tidak selalu berani, tidak selalu tegar, dan tidak selalu yakin. Kadang ia juga menggigil dalam bayang-bayang kehilangan. Tetapi justru karena itu, perjuangannya menjadi lebih bermakna. Sebab keberanian yang sejati bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan kemampuan untuk tetap berjalan meskipun rasa takut itu ada. Meski sosok Satrio Piningit sering dibayangkan memiliki kekuatan luar biasa, ia tetaplah manusia dengan tubuh yang terbatas. Kerapuhan fisik dan rasa lelah adalah bagian yang tak bisa dihindari, bahkan bagi seseorang yang digadang-gadang sebagai penyelamat bangsa. Dalam mitos, tubuhnya mungkin digambarkan tahan banting, penuh tenaga, atau dilindungi oleh restu ilahi. Namun dalam kenyataan, ia tetap menghadapi rasa letih, sakit, dan kerentanan tubuh yang bisa melemahkan langkahnya. Kerapuhan fisik ini muncul dalam berbagai bentuk. Ia mungkin rentan sakit karena tekanan batin yang terus-menerus ia pikul. Kesendirian, keraguan, amarah, dan rasa takut kehilangan adalah beban psikologis yang berimbas pada kesehatan tubuh. Tidur yang tak nyenyak, makanan yang sederhana, dan hidup penuh kewaspadaan membuat tubuhnya lebih cepat lelah dibandingkan mereka yang hidup dalam kenyamanan. Selain itu, perjalanan panjang yang ia lalui sebagai sosok tersembunyi menuntut ketahanan yang luar biasa. Ia harus beradaptasi dengan banyak kondisi, lingkungan keras, cuaca ekstrim, bahkan keterbatasan sumber daya. Tubuh manusia, sekuat apapun, memiliki batas. Dan batas itulah yang sering menguji dirinya. Pada titik tertentu, kelelahan fisik bisa mengaburkan kejernihan pikirannya, membuatnya lebih rentan terhadap kesalahan. Ada pula dimensi simbolik dalam kerapuhan ini. Seorang pemimpin yang digambarkan sebagai juru selamat sering diidealkan memiliki tubuh yang perkasa, seolah kebal dari sakit. Namun kenyataan bahwa Satrio Piningit juga bisa jatuh sakit menunjukkan bahwa ia tetap manusia biasa. Inilah kelemahan yang membuatnya lebih dekat dengan rakyatnya. Ia merasakan sakit yang sama, letih yang sama, dan penderitaan fisik yang sama. Kelelahan juga menjadi ujian kesabaran. Dalam kondisi tubuh lemah, keputusan sering diambil secara terburu-buru. Ia mungkin menjadi lebih mudah tersulut amarah, atau justru lebih mudah terjebak dalam rasa putus asa. Di sini tampak bahwa fisik dan mental saling terkait. Tubuh yang rapuh bisa meruntuhkan kekuatan jiwa, begitu pula jiwa yang lemah bisa memperburuk kondisi tubuh. Namun, kerapuhan fisik ini tidak hanya berfungsi sebagai penghalang. Ia juga menjadi pengingat bahwa kekuatan sejati tidak hanya lahir dari otot dan tenaga, tetapi dari daya tahan batin untuk terus bangkit meskipun tubuh lelah. Justru dengan menyadari keterbatasan tubuhnya,
Ia belajar menghargai ritme hidup, mengenal batas, dan tidak mengandalkan kekuatan diri semata. Lebih jauh lagi, kerapuhan tubuh membuatnya tidak bisa berjalan sendiri. Ia membutuhkan bantuan orang lain, baik dalam bentuk perawatan, dukungan, maupun perlindungan. Disinilah ia belajar bahwa seorang pemimpin bukanlah sosok tunggal yang serba bisa, melainkan bagian dari jaringan manusia yang saling menopang. Kelemahan fisik, yang pada awalnya tampak sebagai kekurangan, justru bisa mempererat ikatan dengan orang-orang yang kelak akan menjadi pengikut setianya. Dengan demikian, kerapuhan fisik dan kelelahan adalah sisi manusiawi yang tak terelakkan. Satrio Piningit bukanlah makhluk kebal, ia tetap menghadapi sakit, letih, dan batas tubuhnya sendiri. Kelemahan ini menegaskan bahwa kepemimpinan sejati tidak lahir dari tubuh yang sempurna, melainkan dari jiwa yang mampu berdiri meski tubuhnya jatuh berkali-kali. Setelah melewati kesendirian dalam masa tersembunyi, Satrio Piningit masih harus menghadapi bentuk kesepian lain ketika ia akhirnya muncul sebagai pemimpin, kesepian dalam kepemimpinan. Berbeda dengan kesepian pribadi yang dialami saat terasing, kesepian ini lahir dari jarak yang tak terhindarkan antara seorang pemimpin dengan orang-orang yang ia pimpin. Banyak orang membayangkan bahwa seorang pemimpin besar selalu dikelilingi pengikut setia, penasihat bijak, dan rakyat yang mendukung penuh. Namun kenyataannya, semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin sedikit orang yang benar-benar bisa ia percaya. Setiap kata yang ia ucapkan ditafsirkan, setiap langkah dipantau, dan setiap keputusan menimbulkan konsekuensi besar. Dalam situasi seperti ini, Satrio Piningit kerap merasakan kesepian yang lebih mendalam daripada saat ia masih hidup tersembunyi. Kesepian dalam kepemimpinan lahir dari beban tanggung jawab yang tidak bisa dibagi. Meski ia memiliki pengikut atau penasihat, pada akhirnya keputusan akhir tetap berada di pundaknya. Ia menanggung risiko, baik itu keberhasilan maupun kegagalan. Tidak ada seorang pun yang benar-benar bisa merasakan seutuhnya beratnya keputusan tersebut. Rakyat mungkin melihat hasilnya, tetapi mereka tidak melihat pergulatan batin yang mendahuluinya. Selain itu, kesepian ini juga muncul dari ketidakpastian dalam loyalitas orang-orang di sekitarnya. Di lingkaran kekuasaan, ada kepentingan, ambisi, dan pengkhianatan yang selalu mengintai. Satrio Piningit bisa saja dikelilingi banyak orang, tetapi belum tentu mereka semua benar-benar mendukung dari hati. Beberapa mungkin hanya ingin mengambil keuntungan dari kedekatan dengannya. Rasa curiga yang terus ada ini menciptakan jarak emosional yang membuatnya semakin terasing. Kesepian dalam kepemimpinan juga bisa mengikis rasa percaya dirinya. Tanpa ruang untuk curhat secara jujur atau berbagi rasa lemah, ia terjebak dalam peran pemimpin yang selalu kuat. Peran ini membuatnya menekan sisi rapuhnya, hingga pada akhirnya justru melahirkan beban psikologis yang lebih berat. Seorang pemimpin yang tidak bisa menunjukkan kelemahan di hadapan siapapun akan lebih cepat merasa terkekang, bahkan kehilangan kemanusiaannya sendiri. Namun, kesepian ini juga membawa pelajaran penting. Ia mengajarkan kemandirian, kedewasaan, dan keteguhan hati. Dari kesepian, Satrio Piningit belajar bahwa seorang pemimpin tidak selalu bisa mengandalkan kenyamanan sosial. Ia harus berdiri tegak meski dikelilingi keheningan. Ia belajar bahwa kepemimpinan sejati tidak diukur dari banyaknya pengikut yang bersorak, melainkan dari kemampuannya untuk tetap teguh meskipun sorak itu berubah menjadi sunyi. Meski begitu, tetap saja, kesepian dalam kepemimpinan adalah kelemahan yang manusiawi. Ia bisa membuat Satrio Piningit merasa jauh dari rakyatnya, merasa tidak dimengerti, atau bahkan merasa sendirian di tengah kerumunan. Inilah paradoks besar yang ia hadapi. Semakin tinggi ia naik, semakin sepi ia rasakan. Akhirnya, kesepian ini mengingatkan bahwa seorang pemimpin, betapapun diagungkan, tetap manusia.
ia juga butuh teman, butuh pengertian, dan butuh ruang untuk menjadi dirinya sendiri tanpa topeng kekuasaan. Dan justru karena kelemahan inilah, Satrio Piningit bisa lebih dekat dengan rakyatnya, karena ia tahu rasanya merasa sendiri, sama seperti banyak orang yang ia pimpin. Salah satu kelemahan manusiawi yang jarang disorot dari sosok Satrio Piningit adalah kerinduannya pada kehidupan biasa. Meskipun digambarkan sebagai tokoh besar dengan takdir monumental, pada dasarnya ia tetap manusia yang pernah, atau masih, merasakan nikmatnya kesederhanaan, hidup tanpa sorotan, tanpa beban sejarah, dan tanpa tanggung jawab yang seolah tak ada ujungnya. Kerinduan ini lahir dari kontras antara kehidupannya sebagai pribadi tersembunyi dengan peran besar yang kelak ia emban. Saat hidup dalam kesederhanaan, ia bisa menikmati kebebasan kecil, berjalan tanpa diawasi, berbicara tanpa dipelintir maknanya, atau sekadar duduk bersama rakyat jelata tanpa ada yang menaruh ekspektasi berlebihan. Kehidupan biasa itu memberikan ruang untuk bernapas, ruang untuk menjadi manusia apa adanya tanpa topeng kepemimpinan. Namun ketika ia masuk ke panggung besar sejarah, semua hal itu lenyap. Ia harus menjadi simbol harapan, teladan moral, dan pusat perhatian. Rakyat menaruh harapan padanya, musuh menaruh kebencian padanya, dan sejarah menuntutnya untuk tidak salah langkah. Dalam situasi seperti ini, kerinduan pada kehidupan biasa menjadi kelemahan yang nyata. Ia bisa merasa terpenjara dalam peran besar, merindukan kebebasan yang pernah ia miliki. Kerinduan ini juga bisa melemahkan semangatnya. Ada kalanya ia ingin menyerah, ingin mundur, ingin kembali pada kehidupan sederhana yang penuh ketenangan. Ia mungkin membayangkan bagaimana rasanya bekerja sebagai orang biasa, bercocok tanam, atau hidup tanpa nama besar yang membebani. Pikiran-pikiran ini, meski wajar, bisa mengikis keteguhan dalam menjalankan misi besar yang telah digariskan padanya. Selain itu, kerinduan akan kehidupan biasa juga menciptakan konflik batin. Ia tahu bahwa jalannya bukan lagi miliknya sendiri, ia kini adalah milik rakyat, milik bangsa, bahkan milik zaman. Namun jauh di lubuk hati, ia tetap mendambakan kebebasan pribadi. Pertentangan antara panggilan takdir dan keinginan pribadi inilah yang sering membuatnya merasa terkoyak. Kerinduan ini pun berisiko menimbulkan jarak dengan realitas kepemimpinan. Jika ia terlalu larut dalam nostalgia kehidupan sederhana, ia bisa kehilangan fokus pada tanggung jawab besarnya. Namun jika ia sepenuhnya menolak kerinduan itu, ia bisa kehilangan sisi kemanusiaan yang membuatnya hangat dan dekat dengan rakyat. Maka, ia hidup di antara dua dunia, dunia besar yang menuntut pengorbanan, dan dunia kecil yang selalu ia rindukan. Di sisi lain, kerinduan ini juga memiliki nilai positif. Ia membuat Satrio Piningit tidak melupakan asal-usulnya. Ia tahu rasanya hidup sebagai orang biasa, sehingga ia lebih mampu memahami penderitaan rakyatnya. Kerinduan ini mengikatnya pada realitas sederhana, menjaga agar ia tidak terjebak dalam kesombongan kekuasaan. Akhirnya, kerinduan akan kehidupan biasa adalah kelemahan yang manusiawi sekaligus pengingat penting. Ia menunjukkan bahwa meski ditakdirkan memikul beban besar, Satrio Piningit tetap memiliki hati yang ingin merasakan kebahagiaan sederhana. Kerinduan inilah yang membuatnya lebih manusia, lebih rapuh, tetapi juga lebih tulus dalam perjuangannya. Tidak ada manusia yang sepenuhnya kebal terhadap godaan. Dan bagi Satrio Piningit, godaan terbesar yang membayanginya bukanlah harta atau kenikmatan duniawi semata, melainkan godaan kekuasaan itu sendiri. Kekuasaan adalah pedang bermata dua, ia bisa menjadi alat untuk membangun dan menegakkan keadilan, tetapi juga bisa menjadi jerat yang menjerumuskan. Sejak awal, Satrio Piningit digambarkan sebagai sosok yang akan memimpin, membawa perubahan besar, dan menyatukan bangsa. Namun dalam perjalanan itu,
ia tidak hanya berhadapan dengan musuh dari luar, melainkan juga musuh dari dalam dirinya sendiri, rasa ingin menguasai. Kekuasaan, dengan segala pesonanya, bisa membuat siapapun lupa pada tujuan semula. Godaan ini hadir dalam bentuk yang halus. Misalnya, ketika ia mulai merasakan kepercayaan rakyat, ada bisikan di hatinya untuk menikmati kedudukan itu lebih lama dari yang seharusnya. Ketika ia berhasil menundukkan lawan, ada dorongan untuk merasa lebih unggul, lebih benar, dan lebih layak dipuja. Semua itu adalah cermin dari sifat manusia yang alami, tetapi bisa menjadi kelemahan fatal bila tak terkendali. Bahaya terbesar dari godaan kekuasaan adalah berubahnya niat mulia menjadi ambisi pribadi. Dari semula berjuang demi rakyat, ia bisa tergelincir menjadi berjuang demi dirinya sendiri. Ia bisa lupa bahwa ia hanyalah perantara sejarah, bukan pemilik sejarah itu. Dalam titik ini, Satrio Piningit menghadapi ujian yang lebih berat daripada pertempuran fisik, ujian untuk tetap rendah hati meski kekuasaan berada di tangannya. Godaan kekuasaan juga bisa memperkeruh hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya. Ketika ia terlalu larut dalam rasa memiliki kekuasaan, ia mungkin sulit menerima kritik, enggan berbagi wewenang, atau bahkan mencurigai mereka yang setia padanya. Hal ini bisa menumbuhkan benih tirani, di mana kepemimpinan yang seharusnya membebaskan justru berubah menjadi pengekangan. Namun, seperti kelemahan lainnya, godaan ini juga mengajarkan pelajaran berharga. Ia membuat Satrio Piningit sadar bahwa kekuasaan bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana. Dengan menyadari kelemahannya sendiri, ia bisa lebih waspada dan membangun mekanisme untuk mengendalikan diri. Ia bisa belajar berbagi kekuasaan, mendengarkan suara rakyat, dan menempatkan dirinya sebagai pelayan, bukan penguasa. Godaan kekuasaan juga memperlihatkan bahwa Satrio Piningit bukan sosok yang sempurna. Ia tetap manusia yang bisa tergoda, bisa salah langkah, dan bisa jatuh pada ambisi. Tetapi justru pergulatan inilah yang membuat kisahnya relevan. Seorang pemimpin sejati bukanlah yang bebas dari godaan, melainkan yang mampu menaklukkan godaan itu dengan kesadaran diri dan keteguhan hati. Pada akhirnya, godaan kekuasaan adalah kelemahan yang menyertai siapapun yang memegang kendali. Satrio Piningit pun tidak kebal darinya. Namun, bagaimana ia menyikapi godaan inilah yang menentukan apakah ia benar-benar menjadi pemimpin yang diharapkan, atau justru hanyut dalam arus yang sama dengan para penguasa sebelumnya. Salah satu kelemahan manusiawi yang menempel kuat pada Satrio Piningit adalah kesulitannya untuk mempercayai orang lain. Setelah melewati masa panjang dalam ketersembunyian, hidup dengan kerahasiaan, dan menghadapi berbagai ancaman, ia tumbuh dengan kewaspadaan yang sangat tinggi. Waspada memang penting. Tetapi ketika berubah menjadi rasa curiga berlebihan, ia justru bisa terjebak dalam kesendirian yang mengekang. Ketidakpercayaan ini wajar, sebab ia tahu bahwa tidak semua orang tulus. Sejarah penuh dengan pengkhianatan, sahabat yang berubah menjadi lawan, pengikut yang menjual kesetiaan demi keuntungan, atau rakyat yang berpaling karena kecewa. Semua pengalaman ini membuatnya sulit membuka hati sepenuhnya. Ia lebih sering menimbang-nimbang, mencurigai, dan menguji orang-orang di sekitarnya sebelum memberi kepercayaan. Namun, kelemahan ini memiliki dampak besar dalam kepemimpinan. Pemimpin yang terlalu sulit mempercayai orang lain bisa menjadi terisolasi. Ia mungkin enggan mendelegasikan tugas, sehingga menanggung semua beban sendirian. Ia juga bisa kehilangan kesempatan membangun jaringan yang kokoh, karena selalu melihat ancaman di balik setiap niat baik. Akibatnya, roda perjuangan bisa tersendat hanya karena ia tidak mampu melepaskan sebagian kendali. Kesulitan mempercayai orang lain juga bisa menimbulkan kesalahpahaman. Rakyat yang ingin mendekat dengan tulus bisa merasa ditolak,
Sekutu yang ingin membantu bisa merasa dicurigai, dan sahabat yang setia bisa merasa tidak dihargai. Pada akhirnya, kelemahan ini dapat menciptakan jarak antara dirinya dan orang-orang yang seharusnya menjadi sumber kekuatan. Meski begitu, ada alasan mendasar yang membuat kelemahan ini sulit dihindari. Satrio Piningit tahu bahwa posisinya rawan. Ia adalah simbol harapan, sekaligus target bagi musuh-musuhnya. Dalam situasi penuh intrik, mempercayai orang lain secara sembarangan bisa berakibat fatal. Maka, ia memilih berhati-hati, meskipun itu berarti harus hidup dengan rasa curiga yang terus-menerus. Namun, di balik sisi negatifnya, kesulitan mempercayai orang lain juga memiliki sisi positif. Ia membuat Satrio Piningit tidak mudah dimanipulasi, tidak mudah dijatuhkan dengan bujuk rayu, dan tidak mudah diperdaya oleh kepentingan yang terselubung. Ia belajar membaca gerak-gerik manusia, membedakan yang tulus dari yang palsu. Meski sering salah, kewaspadaan ini tetap menjadi tameng yang menyelamatkannya dari banyak jebakan. Pada akhirnya, kelemahan ini memperlihatkan paradoks besar. Untuk menjadi pemimpin yang kuat, ia butuh orang lain, tetapi untuk bertahan, ia harus selalu waspada terhadap mereka. Ketegangan antara kebutuhan akan kepercayaan dan ketakutan akan pengkhianatan inilah yang membuatnya terus bergulat dalam batin. Kesulitan mempercayai orang lain adalah luka lama yang melekat. Ia bisa menyelamatkannya dari ancaman, tetapi juga bisa menjauhkannya dari kasih dan dukungan. Dan barangkali, salah satu ujian terbesar Satrio Piningit bukanlah mengalahkan musuh di luar dirinya, melainkan mengalahkan rasa curiga yang berlebihan, agar ia bisa kembali percaya pada manusia lain. Kelemahan terakhir yang melekat pada Satrio Piningit adalah beban ekspektasi yang luar biasa besar. Sejak lama, sosok ini digambarkan dalam ramalan sebagai pemimpin yang akan membawa keadilan, memulihkan keseimbangan, dan menyatukan bangsa. Harapan itu, meski memberi energi, juga dapat menjadi beban yang melemahkan, sebab tidak ada manusia yang benar-benar sanggup memenuhi semua ekspektasi tanpa celah. Beban ekspektasi ini datang dari banyak arah. Rakyat kecil menaruh harapan agar ia menjadi penyelamat dari penindasan. Kaum terdidik menunggu kepemimpinan visioner yang mampu mengubah sistem. Sementara para penguasa lama melihatnya sebagai ancaman, sehingga segala tindakannya selalu diawasi. Dalam situasi seperti ini, setiap langkah Satrio Piningit seakan tidak pernah netral. Apapun yang ia lakukan akan ditafsirkan, dituntut, atau bahkan dikritik. Tekanan ini bisa melahirkan rasa cemas. Bagaimana jika ia gagal memenuhi harapan? Bagaimana jika rakyat kecewa? Bagaimana jika kehadirannya justru memperburuk keadaan? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu mudah merongrong keyakinannya. Sebagai manusia, ia tidak bisa terus-menerus kuat. Ada saat-saat di mana ia merasa kerdil di hadapan ekspektasi yang menjulang tinggi. Ekspektasi juga membuatnya sulit menjadi dirinya sendiri. Ia dituntut selalu tampil sempurna, bijak, tegas, adil, dan penuh wibawa. Padahal ia tetap memiliki kelemahan, bisa ragu, bisa marah, bisa salah. Namun ruang untuk menampakkan kelemahan itu nyaris tidak ada. Jika ia menunjukkan sisi rapuhnya, ia dianggap tidak layak. Jika ia membuat kesalahan kecil, kesalahan itu akan membesar karena publik menganggapnya tokoh yang harus serba benar. Selain itu, beban ekspektasi sering membuatnya kehilangan kebebasan memilih. Jalan hidupnya seakan sudah ditentukan oleh ramalan dan keyakinan masyarakat. Ia tidak bisa mundur, tidak bisa menolak, bahkan tidak bisa sekadar berhenti sejenak. Ia dipaksa untuk terus melangkah, meski hatinya mungkin ingin sesaat merasakan hidup tanpa beban sejarah. Inilah paradoks yang pahit, semakin diagungkan,
semakin terikat ia pada peran yang tidak selalu ia inginkan. Namun, beban ekspektasi ini juga memiliki sisi pembentuk. Tekanan besar bisa menempanya menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih waspada. Ia belajar menahan diri, belajar mendengar, dan belajar mengukur kata serta tindakannya dengan hati-hati. Ekspektasi yang berlebihan memang menyakitkan, tetapi juga menjadi ujian yang mengangkat kualitas seorang pemimpin. Pada akhirnya, beban ekspektasi yang terlalu berat adalah kelemahan yang tak bisa dihindari. Ia bisa membuat Satrio Piningit goyah, merasa tercekik, bahkan hampir menyerah. Namun jika ia mampu menanggungnya, justru beban itulah yang meneguhkan legitimasinya. Sebab seorang pemimpin sejati bukanlah yang bebas dari ekspektasi, melainkan yang tetap berjalan meski bahunya hampir patah karena menanggungnya. Dengan demikian, 10 kelemahan manusiawi Satrio Piningit, dari kesendirian, keraguan, amarah, rasa takut, kerapuhan fisik, kesepian kepemimpinan, kerinduan pada kehidupan biasa, godaan kekuasaan, sulitnya percaya orang lain, hingga beban ekspektasi, membentuk gambaran yang utuh. Ia bukan dewa yang sempurna, melainkan manusia yang rapuh, namun justru dari kerentanan itulah lahir kekuatan untuk memimpin.